Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Angga. Kali ini saya akan membicarakan tentang bahasa Indonesia sebagai alat integrasi bangsa Indonesia. Menurut saya, bahasa adalah salah satu alat untuk berkomunikasi atau alat untuk menyampaikan sesuatu, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa berasal dari rangkaian kata yang disatukan, yang akhirnya membentuk kalimat, kemudian menjadi paragraf, dan akhirnya membentuk sebuah bahasa. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang ada di dunia. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Tidak menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa kasar adalah salah satu bentuk kita mengapresiasinya. Oleh karena itu, kita harus melestarikan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Selain identitas bangsa, bahasa Indonesia juga bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang pastinya memiliki beragam suku dan budaya, apalagi bahasa. Kita memiliki banyak bahasa daerah seperti bahasa Sunda, Betawi, dan juga bahasa Jawa. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Makanya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan daerah lain jika bahasanya berbeda-beda? Oleh karena itu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda daerah atau suku. Selain itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tercantum pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Naskah Sumpah Pemuda dibuat untuk menunjukkan semangat persatuan dari para pemuda dan pemudi kepada masyarakat yang masih memiliki sifat kedaerahan. Sifat inilah yang akan membuat Indonesia terpecah belah. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus bisa menghilangkan sifat tersebut. Akan tetapi, di era globalisasi sekarang ini, bahasa Indonesia telah tercemar, seperti munculnya bahasa gaul dan bahasa kasar, serta mencampur dua bahasa ketika berkomunikasi agar terlihat gaul atau keren. Hal ini terjadi karena masuknya budaya luar ke Indonesia tanpa menyaring baik atau buruknya budaya tersebut terhadap budaya kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menyaring budaya luar agar tidak berdampak negatif terhadap budaya kita. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus melestarikan budaya berbahasa yang baik dan juga benar, agar eksistensi bahasa Indonesia tidak kalah dengan bahasa gaul. Karena para kaum milenial lebih senang menggunakan bahasa gaul, dikarenakan terdengar lebih keren dan lebih kekinian daripada berbahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan berbahasa yang baik dan juga benar, agar kaum milenial mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Salah satu upaya untuk membina berbahasa yang baik dan juga benar bisa melalui media massa ataupun program dari pemerintah yang mengkhususkan berbahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bangga dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu sendiri adalah salah satu bukti perjuangan para pahlawan dan juga rakyat Indonesia dalam mempersatukan Indonesia dan juga memerdekakan bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.